Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya atur dulu. Oke, baik. Selamat selamat pagi ya semuanya. Nah, eh ya selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, oke baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya masih dalam bab kesetimbangan kimia, tapi kali ini kita bahas yaitu menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau disimbolkan dengan Kc. Jadi Kc itu adalah tetapan konsentrasi. Oke, baik ya. Nah, eh, kemarin sudah ada bahas ya. Kemarin kita sudah ada bahas bagaimana yang namanya bentuk untuk membuat tetapan kesetimbangan. Nah, ini dia. Ya. Jadi istilahnya kalau mau dipersingkat konsentrasi reaktan ya hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jadi ini adalah rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi. Tapi yang harus diingat adalah yang digunakan adalah gas dan juga larutan. Nah, bentuk zat yang digunakan dalam tetapan konsentrasi adalah gas dan larutan. Kalau yang lain tidak ikut. Kenapa? Karena tidak bisa bereaksi dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, baik, kita langsung masuk ke contohnya karena minggu lalu sudah kita bahas bagaimana yang namanya tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, coba diperhatikan ya, kita bahas satu-satu soal saja hari ini. Dalam ruang 1 liter, ya, ini kalimatnya saya harap bisa dipahami masing-masing. Karena jika kalian tidak paham dengan kalimatnya, jadi nanti kalian susah untuk mengerjakan perhitungannya ya. Oh ya, satu maaf. Selagi saya ingat, sebelum kita masuk ke contoh soal. Ini perhatikan. Kemarin itu sudah saya benarkan ya. Memang karena mungkin saya juga kemarin tidak mengasih tahu kepada kalian cara penulisan tetapan konsentrasi banyak yang menurut saya itu salah ya. Menurut saya itu salah. Coba diperhatikan di sini. Ini A saya buat. Di sini saya buat N. Di sini saya buat M. Nah, coba diperhatikan. Ini X. X ini adalah simbol senyawa. Ya, simbol. Maaf, saya agak susah menulisnya. Ya, apakah dia CO, apakah dia CZN, C2, CH2, ya CH3, CH4, H2O, CH3, COH, H2SO4 itu simbol dari senyawa. Nah, X itu simbol, A ini adalah koefisien. Ya, koefisien. Koefisien. Ya. Kemudian M ini adalah indeks.
kemarin sebenarnya sudah pernah saya kasih tahu kalian ya, indeks. Aduh, cantik kali tulisannya. Payah memang pakai laptop mengetik di sini ya. Kemudian yang ada tanda positif, ini bisa positif N, bisa negatif N. Ini namanya muatan. Dah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk di X ini adalah simbol, A adalah koefisien. Ini angka semua ya. Kecuali simbol ya kan huruf CO2, CH3, COH itu kan huruf ya. Itu ya huruf. Sedangkan A, M, dan N inilah angka. Jadi kalau ada angka di depan 3, misalnya 2, 1 dan seterusnya, itu disebut dengan koefisien. Contohnya ini, 2CO ya. Ada angka 2 di depannya, anak 2 itu adalah koefisien untuk CO. Kemudian M itu adalah indeks ya, angka yang di bawah kanan. Contoh ini, CO2. 2 di sini adalah indeks ya. Kemudian positif N. Contohnya ini 2 positif. Itu adalah muatan. Nah, jadi itu dulu yang harus kalian pahami. Karena kemarin banyak yang salah-salah menulis ya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Contohnya yang ini. Kan tadi katanya setiap konsentrasi yang di sebelah kanan atau produk dipangkatkan dengan koefisiennya kan gitu ya. Dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Nah, cara penulisannya itu ya seperti ini. KC ya, K besar, kemudian C-nya kecil di bawah. Ya, ini enggak, kemarin ada yang buatnya seperti ini. Gitu. Jadi sama dia, huruf K dengan huruf C-nya besarnya sama. Dia letaknya tidak di bawah. Tapi masih saya benarkan karena memang belum saya sampaikan bagaimana cara penulisannya kan gitu. Itu satu. Kemudian perhatikan di sini. Tanda kurung siku itu dinamakan konsentrasi. Ya. Nah, ada yang buatnya begini aja. Buka kurung. Sebenarnya ini salah, sangat salah. Cuman ya karena memang seperti yang saya sampaikan tadi masih baru, belum saya sampaikan sedetailnya, maka masih saya benarkan. Ya. Jadi harus membuatnya ya bentuknya kurung siku seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian CO2, ingat indeksnya. Indeks itu angkanya di sebelah bawah. C, O besar, baru 2 kecil di bawah. Itu indeks. Ya. Jangan ada yang buat seperti ini. C-nya besar, O-nya besar, 2-nya juga besar. Ini sudah salah kecuali memang menulis di atau mengetik di mana ya? Di notepad. Itu memang tidak bisa diedit untuk bentuk indeks dan juga pangkat. Nggak bisa, memang di situ. Itu memang mengharuskan sama semua angkanya. Tapi kalau misalnya masih tulis tangan atau mengetik di Word, itu memang sudah bisa. Jadi jangan ada alasan untuk membuatnya salah seperti ini. Ini salah ya. Dia harus angkanya di bawah. CO2 ini, mana CO2 tadi? Nih, CO2 ya angkanya di bawah. Kemudian kurung sikunya harus benar, kurung sikunya. Mau mereng, mau jelek pun yang penting dia harus bentuknya kurung siku. Jangan buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, kemudian pangkatnya lagi. Ini yang paling fatal sebenarnya. Sudah jelas kalimatnya itu hasil kali konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Kan seperti ini bentuk pangkat. Pangkat itu kan di sebelah kanan atas kan. Kalau sudah di SMP kan sudah dipelajari pangkat itu ya letaknya di kanan atas. 30 pangkat 2. Berarti angka seperti bentuknya 30 ha. 2-nya di sini kecil. Ini enggak, kalian banyak yang buat 30 pangkat 2. 2-nya dibuat seperti ini.
Ya, contoh yang CO2 gini nih. Yang ini ya, contoh yang ini. Kalian buat ada yang begini. CO, ini masih benar, tapi ada yang duanya di sini. Itu kan bukan pangkat, bahkan ada duanya di bawah dibuatnya. Sebenarnya kalau kemarin saya benar memeriksanya itu salah semua, hampir banyak rata-rata yang salah. Hanya beberapa orang yang benar cara penulisannya. Ya, jadi sampai di sini paham ya bagaimana cara penulisannya, jangan salah lagi. Nah, karena ini sudah saya sampaikan, cara penulisan saja nanti salah pada saat mengerjakan tugasnya, maka akan saya salahkan. Karena sudah menyampaikannya. Ya, ingat konsentrasi bentuknya kurung siku. Indeks letaknya di sebelah kanan bawah, pangkat letaknya di sebelah kanan atas. Koefisien itu letaknya di sebelah kiri di depannya, nih yang namanya koefisien. Ya, jangan salah lagi. Oke. KC-nya juga jangan sama besar K sama C-nya. Udah? Oke, baik. Mudah-mudahan bisa jelas apa yang saya sampaikan dan tidak lagi ada yang salah-salah nanti pada saat mengerjakan tugasnya. Nah, kita balik lagi kemari ke contoh soal. Dalam ruang 1 liter, 1 mol zat AB. Ingat ya, 1 mol zat AB di sini. Jadi ketahui nanti mol zat AB terdapat 1 mol dalam 1 liter. Nah, direaksikan dengan 1 mol zat CD. Ya, menurut persamaan reaksi seperti berikut. AB ditambah CD menghasilkan tetapan keseimbangan dengan AD ditambah BC. Ya, setelah keseimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol senyawa CD. Ya, setelah mencapai kesetimbangan tersisa, ada sisanya 0,25 mol CD. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini. Ya, Kc-nya berapa itu maksudnya. Nah, coba perhatikan. Jadi pertama sekali kalian harus membuat yang seperti ini nanti. Ya, buat dulu, tuliskan di atasnya persamaan reaksi. Kemudian tulis senyawanya, reaksinya ya, AB ditambah CD. Nanti kalau misalnya yang sudah ada reaksinya seperti yang di atas, H2 ditambah O2 menghasilkan H2O misalnya. Itu tuliskan ya, AB ditambah CD menghasilkan AD tambah BC. Kalau bisa tanda G, A, Q, L, dan S itu juga dituliskan. Kenapa? Biar kalian ingat yang mana yang menjadi bagian dari tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi nggak asal nanti kalian masukkan ke dalam rumusnya, semua kalian masukkan. Nah, kemudian tulis nanti di samping bawahnya itu mula-mula bereaksi setimbang. Ini angka-angkanya kita lupakan dulu. Ya, tuliskan dulu mula-mula. Kalau biasanya kalau memang udah yang mahir, tulis saja MBS, kemudian titik 2 lah semuanya. Ya, tapi M itulah mula-mula, B itu bereaksi, S itu setimbang. Kemudian kita ikuti petunjuknya. Nah, tadi kan katanya di dalam ruang 1 liter 1 mol zat AB direaksikan dengan 1 mol zat CD. Berarti mula-mula dalam ruangan itu ada 1 mol zat AB dan ada 1 mol zat CD. Nah, ini satu satu. Mula-mula ya. Nah, mula-mulanya ada nggak? Di soal ini kan nggak ada tertulis mula-mula AD-nya berapa. Maka dibuatlah 0. BC juga 0. Dah? Nah, oke. Terus yang mana lagi? Ini masih kosong semua ya. Jangan dulu ke arah kemari. Pertama kita ikuti dulu soalnya bagaimana. Nah, kemudian katanya setelah kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol CD. Nah, mana CD? Ada sisanya 0,25, berarti dilihatlah mula-mula bereaksi setimbang. Dalam keadaan setimbang ada sisanya 0,25. Berarti berapa yang bereaksi? Ya 0,75. Kan tinggal dikurangi aja. 1 dikurang berapa supaya dapat 0,25. Ingat ya, sisa itu di sebelah bawah. Mula-mula berapa, kemudian yang bereaksi berapa,
dalam keadaan setimbang, tinggal berapa dia, kan begitu. Jadi sisanya 0,25. Jadi berarti di awal angka yang ada itu masih 1, 1, 0, 0, dan 0,25. Berarti ini angkanya nggak ada nih. 0,25, 0,75, 0,75, 0,7, ini tidak ada. Nah, pertanyaan dari mana dapat angka-angka itu, kan begitu ya. Nah, jadi sekarang setelah dapat angka ini dan angka 0,25 yang pink ini, sekarang kita kurangi. 1 dikurang berapa supaya dapat 0,25? Dapatlah 0,75. Nah, angka selanjutnya yang ditulis adalah 0,75. Di sini ya. Nah, oke, baik. Setelah itu, yang bereaksi mula-mula tadi yang ada angkanya kan angka 1, angka 1. Berarti nanti di sini harus ada yang bereaksinya itu berapa. Kalau yang 00 ini ya dia nggak bereaksi lagi ya, karena memang cuma 0 dia, kan begitu. Paham ya? Oke, baik. Untuk kata rumah saya. Nah, jadi ini sekarang kita reaksikan. Ya, sekarang kita reaksikan. Bagaimana cara mendapatkan angka 0,75 ini? Ya, perhatikan di sini. Bagaimana saya menyebutkannya ya? Cara mencarinya, koefisien yang ditanya, ya, koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah mol yang diketahui. Coba kalimatnya dipahami. Koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan koefisien yang dikali dengan jumlah mol yang diketahui. Jadi misalnya saya buat sini X ya, di sini Y. Nah, jumlah mol yang diketahui itu ini yang ke 0,75, ini N. Misal ini saya buat. Berarti cara mencari Z, ya ini Z ya. Nah, Z sama dengan X per Y dikali N. Nah, X dibagi Y dikali N. X-nya dan Y ini adalah koefisien. Jadi angka yang di depan ini. Ya, karena kebetulan angkanya 1, 1. Dan kemarin Zaki ya kalau nggak salah yang bertanya, Pak dia berarti itu, cuman nggak sempat saya balas ya, maaf ya Pak. Itu apakah harus disetarakan terlebih dahulu? Wajib, karena ini adalah proses kesetimbangan. Kalau tidak disetarakan nanti salah jadinya perhitungannya ya. Nah, karena kebetulan ini kalau kita setarakan dia sama jumlahnya 1, 1, nah berarti ya 1/1 jadi di sini. X per Y 1/1 dikali dengan jumlah mol yang bereaksi yang diketahui. Pak, kalau misalnya yang diketahui di sebelah sini berarti pakai yang ini, 1/1 dikali di sini, 1/1 kali di sini, kan gitu ya. Nah, berarti kan yang diketahui cuma yang hitam ini saja. Nah, berarti pakai yang di sinilah, 1/1 dikali 0,75 berapa? 0,75 kan? Letak kalian di sini. Ini seharusnya dibuat juga ya. Semua kalau yang bereaksi itu semuanya harus diisi. Nah, berarti yang ini dicari juga. Ini kan 1 ya. 1/1 kali 0,75 ya 0,75 juga. 0,75. Ini begitu juga, 1/1 kali 0,75. Pak, kalau misalnya di angkanya 2, berarti 2/1 kali 0,75. Berapa itu? Itulah dia dituliskan di sini. Ini karena kebetulan dia 1, maka dikalikanlah 1/1, kan gitu. Nah, sekarang kan angka yang di atasnya dua-dua udah ada ya. 1 sama 0,75, 1 sama 0,75, ini 0 sama 0,75,
ini 0 sama 0,75 juga kan gitu. Maka hasil pada saat kesetimbangannya berapa? Ya dikurangi. 1 dikurang 0,75 0,25. 1 dikurang 0,75 0,25. Ini juga tinggal 0,75, ini juga 0,75. Jadi persamaan reaksinya, jumlah molnya ini sudah kita ketahui semuanya. Kalau sudah tahu ini, sudah gampang kita mengerjakan selanjutnya. Coba, ini ada nih, perhatikan kalimatnya. Pada awal reaksi, produk belum terbentuk. Ya, pada awal reaksi, produk belum terbentuk. Jadi terdapat 0 produk, 0 mol produk. Nah, ini pakai 0 semua. Ya. Nah, diketahui 0,25 mol CD pada keadaan setimbang. Ini berarti mol CD yang bereaksi ya 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Berarti yang bereaksi ini 0,75. Nah, mol AB, AD, dan BC yang bereaksi dapat ditentukan dengan perbandingan mol atau sama dengan perbandingan koefisien CD. Jadi koefisien AB dibanding CD dibanding BC dibanding CD, ya, itu sama dengan mol AB banding mol AD banding mol BC dan banding mol CD. Ini maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi. Cara mencarinya ini kan tinggal dibandingkan BC banding CD sama dengan mol BC banding mol CD. Berarti kalau mau mencari mol BC kan berarti ya BC per CD dikali ini kan gitu, ya kan. Nah, selanjutnya untuk zat-zat bereaksi, ya, sebelah kiri anak panah, reaksi sebelah kiri anak panah, jumlah zat-zat bereaksi makin berkurang, maka mol sisa sama dengan mol mula-mula dikurang mol bereaksi. Inilah mol sisanya. 0,1 dikurang 0,75 0,25 gitu. Untuk zat-zat hasil reaksi atau produk yang di sebelah kanan anak panah, jumlah zat-zat hasil reaksi atau produk makin bertambah, maka mol sisanya ya mol mula-mula ditambah mol reaksi. Karena di sini 0 ditambah 0,75 ya hasilnya 0,75 kan gitu ya. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi? Maka kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi zat-zat tersebut dengan satuan molaritas. Konsentrasinya satuan molaritas. Nah, jadi apa gunanya tadi kalimat di awalnya ini? Dalam ruang 1 liter. Nah, ini masuk karena kan ini masih mol kan? Ini kan masih mol, ya. Berarti bagaimana caranya kita merubahnya ke dalam konsentrasi? Kalau mau merubah konsentrasi M, ya, molaritas kan sama dengan N dibagi dengan V, di mana N ini adalah mol atau jumlah mol dan V di sini adalah volume dalam satuan liter. Nah, jadi kalimat yang di awal tadi itu gunanya untuk merubah ke dalam konsentrasi, ya, untuk merubahnya ke dalam molaritas. Nah, sekarang jumlah mol yang masing-masing yang sudah diketahui tadi 0,25, 0,25, 0,75, 0,75 ini bagilah semuanya dengan 1. Nih. Jadi 0,25 dibagi 1, 0,75 dibagi 1, 0,25 dibagi 1, 0,75 dibagi 1. Jadi masing-masing ini kita rubah dulu dalam bentuk konsentrasi. Dapatlah dia, ya, ini 1/4 ya. 1/4, 3/4, 1/4, 3/4. Nah, kalau sudah dapat konsentrasinya baru kita masukkan ke rumus Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produk
dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan juga dengan koefisiennya. Nah, ingat ya, kan hasil kali konsentrasi. Kalau tadi ini saja yang kalian bagi 0,75, 0,75, 0,25 ini, itu masih dikatakan salah. Kenapa? Lihat aja satuannya masih mol, bukan konsentrasi. Ya, satuan konsentrasi yang molaritas. Ya. Nah, maka rubah dulu ke dalam satuan. Nah, kalau misalnya nanti volumenya 0,25 misalnya, ya rubah 0,25 dibagi 0,25 liter. Pokoknya tergantung berapa liter dia. Dibagi semuanya nanti, ya. Nah, jadi sekarang kan sudah masuk nih. AD berapa konsentrasi AD? Nih 3/4. Oke, 3/4. Loh, Pak, ini kok buka kurung lagi? Ini kan sudah masuk angkanya. Bukan lagi, ini kan hasil dari konsentrasi. Nggak perlu pakai kurung ini pun juga nggak masalah. Misalnya 3 dikali 2 misalnya kamu buat, ya boleh, nggak jadi masalah. Yang berarti rumusnya harus konsentrasi. Ini kan kalimatnya ini konsentrasi. Kan jadi cara bacanya seperti ini. KC sama dengan konsentrasi AD dikali dengan konsentrasi BC dibagi konsentrasi AB dikali dengan konsentrasi CD. Kan gitu kalimat. Ya. Nah, sekarang kita kalikan 3/4 dikali 3/4 dibagi 1/4 dikali 1/4. Nah, makin nanti hasilnya dapatlah 9. Jadi tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk reaksi antara AB ditambah CD menghasilkan dalam proses kesetimbangan AD ditambah dengan BC. Itulah hasilnya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa lah. Saya harap gampang ya untuk masalah ini. Masih dasarnya dulu yang kita pelajari. Nanti contoh soal selanjutnya akan saya ajari. Kalau sampai di sini dasarnya masih gampang ya. Oke. Baik, nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan, 2 soal. Nanti ada saya buat di kolom tugas. Silahkan dibaca bagus-bagus soalnya, yang mana yang mau kalian kerjakan, dan diperhatikan bagaimana cara pengerjaannya. Ya, harus ada dibuat jalannya seperti ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kata-kata ini nggak perlu, ini aja bersama reaksi, mula-mula bereaksi setimbang, kemudian masuk kemari, rubah dalam konsentrasi, kemudian masukkan ke dalam rumusnya. KC sama dengan AD BC per ABCD. Masukkan angkanya, kemudian hasilnya berapa. Ya. Nah, oke, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jelas. Dan saya harapkan ada komentarnya atau tanggapannya di kolom komentar. Kalau memang jelas, diharapkan disampaikan bilang jelas. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan apa yang ingin kalian pertanyakan jika ada yang tidak jelas. Nanti akan saya jawab. Saya juga mohon maaf kepada Zaki ya, minggu lalu ada bertanya, cuman nggak sempat saya balas. Hari ini sudah saya jawab pertanyaannya. Itu wajib setarakan terlebih dahulu. Oke, baik, sampai jumpa besok. Mudah-mudahan hari ini jelas apa yang saya sampaikan. Tapi catatannya sekali lagi saya mohon untuk ada yang memberikan tanggapan ya. Jadi nggak perlu saya tanya-tanya lagi bagaimana tanggapannya. Kalau memang paham, bilang paham, biar saya tahu siapa-siapa saja yang memang membuka video pembelajaran saya ini. Karena nanti takutnya pasti ada yang tidak membuka, tahu-taunya udah mengerjakan tugas saja, hingga akhirnya nilainya jadi jelek ya. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa dengan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya.